Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi sudah lama aku nggak ngupload video, dan kali ini aku bayar dengan satu video ya, video yang bertopikan tentang apakah dia akan kembali bersamamu, kembali kepadamu di tahun 2021. Jadi yang sempat pisah, sempat mungkin nggak kontak di tahun ini gitu ya, di tahun 2020 ini, apakah dia bakalan balik lagi ke kamu nggak di tahun 2021. So here is the reading gitu ya, ini readingannya. Aku nggak akan kembali seperti biasa, bahwa reading ini sifatnya sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung sama situasi kalian atau pesannya buat kalian atau enggak. Jadi kalau emang gak cocok ya jangan diambil hati gitu ya, karena ya reading ini kan general gitu. Kalau emang kalian mau private reading, aku open ya untuk private reading, bisa cek description box. Di sana sudah aku sediakan nomor WA yang bisa kalian hubungi. Untuk price list start dari 1 Januari 2021 sudah berubah ya, ada perubahan price list. Oke. So, ini 3 pel kartu yang sudah aku sediakan gitu ya. Ini pel 1, ini pel 2, oke. Dan ini pel 3. Ya, ada 3 pel kartu. Kalian bisa pikirkan ya yang mana pel yang akan kalian pilih. Oke. Oke, kita mulai saja dari pile nomor 1. Oke, let's start with pile number 1. Siapa yang milih kartu pile nomor 1 ya? Apakah si dia akan kembali padamu di tahun 2021? Oke, pikirkan orangnya agar energinya bisa masuk di kartu ini. Ya, apakah dia akan kembali padamu di tahun 2021? Oke, kita buka satu-satu kartunya. Oke. So, kita mulai dari tarot cardnya dulu. Ada kartu Knight of Swords. Ada kartu Temperance. Ada kartu Two of Wands. Ada kartu King of Swords. Dan terakhir ada kartu The Star. Oke, what I'm seeing here, yang aku lihat di kartu ini adalah dimana energinya itu seperti orang yang dimana aku banyak melihat di sini lebih ke air sign, Gemini, kemudian Libra, dan juga Aquarius. Aku melihat zodiak itu bisa moon, bisa sun, moon atau risingnya adalah zodiak itu, tapi tidak terlepas juga bisa zodiak yang lainnya karena ini general. Oke. Start with a Knight of Swords. Di sini aku melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh masih punya kayak unek-unek yang pengen dia sampaikan ke kamu. Kalau aku lihat di sini, mungkin kalian pisahnya nggak baik-baik, atau mungkin dia silent treatment selama ini, nggak mau ngomong apapun gitu ya. Aku ngelihat sih dia ini masih punya unek-unek yang belum dia sampaikan ke kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh masih pengen mungkin marah-marah, masih pengen kayak ngeluapin emosi dia ke kamu gitu yang aku lihat di sini. Bisa jadi ini energi kamu juga, dimana kamu ingin meluapkan emosi kamu atau kamu mau ngomong sejujurnya gitu ya. Karena aku melihat di sini untuk pile nomor 1, kebanyakan orang-orang yang masih urusannya belum selesai. Jadi kayak pisah gitu aja, belum ada kejelasan apa-apa gitu ya. Kalaupun udah ngasih kata-kata kenapa pisah, tapi kayak nggak benar-benar bisa clear gitu. Sehingga aku melihat ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, ada unek-unek yang ingin dia sampaikan ke kamu, tapi masih belum tepat momennya gitu ya. So, Temperance di sini aku merasakan dia sedikit bimbang ya. Ada kartu Two of Wands juga. Aku melihat dia sedang mencoba buat what I have to do, apa yang harus aku lakukan gitu ya, dengan pikiran dia yang memang masih ingin menyampaikan sesuatu ke kamu. Aku lihat tuh dia kayak mikir, aku harus ngapain nih sekarang. Aku kayak sebenarnya malas juga. Aku ngerasa ada energi di mana dia orang ini tuh malas sebenarnya ngomong. Cuma dia tuh kayak masih mendam itu gitu. Ya masih cukup kayak memendam perasaan, memendam emosi yang ingin dia sampaikan ke kamu gitu. Jadi di sini dia kondisinya sedang bingung ya, aku lihat sedang bingung. Dan aku melihat di sini untuk pile nomor 1 ada kartu King of Swords. Aku melihat suatu saat kemungkinan besar di tahun 2021 ini ada mungkin celetukan dia ya, mungkin story, mungkin by DM, mungkin postingan gitu ya, yang dimana dia menyampaikan bahwa ini loh yang gue rasain selama ini gitu.
aku tidak melihat orang ini bakal ngomong secara langsung, misalnya kayak nelpon kamu atau mungkin ngechat kamu langsung. Karena di sini aku melihat orang ini tuh sangat egois ya, maksudnya kayak ego dia, gengsi dia sangat tinggi, dan dia tuh kayak tipikal orang yang dendaman gitu. Jadi kayak susah banget buat memaafkan gitu ya, susah banget buat memaafkan, dan dia tidak mau bilang maaf duluan. Seolah dia yang jadi kayak seolah kamu loh yang salah gitu. Itu yang aku lihat di sini ya. Dan The Star ini aku melihat dimana kemungkinan besar orang ini tuh kayak ada yang beberapa di antara PL1 ini ada yang dianya ini bakalan posting sesuatu gitu yang mungkin kayak menusuk atau mengarah ke kamu. Ada juga yang finally akhirnya bisa berdamai dengan oke deh gue lupain aja gitu. Intinya dia masih kesal, cuman finally dia bisa berdamai dengan situasi itu gitu. Jadi ada dua kategori ya di PL1 ini. Ada yang bakal bikin postingan sesuatu atau bikin hal-hal yang bakal menuju dan mengarah ke kamu, atau juga dia bisa healing dengan sendirinya, dalam artian dia mungkin bakal ngejauhin kamu karena dia merasa kayak ini nggak bisa diperbaiki gitu. So aku lebih ngeliat ini lebih ke hubungannya sepertinya dia nggak bakal balik ya ke kamu gitu, karena aku ngerasa kayak dia ada sesuatu yang dia kesal banget gitu, dan dia juga malas buat minta maaf atau malas buat berdamai sama kamu, dan dia lebih memilih untuk kayak oke, aku bakal lupain masalah ini gitu. Okay, so the next card ada kartu Trust. Okay, di kartu Very Soon, dan kartu Stay Optimistic About Your Love Life. Okay, so dengan kartu Trust ini gitu ya, aku melihat bahwa dia yakin the situation is calling for you to have fight. Dia yakin sama keputusan yang dia buat. Aku melihat dia kayak punya keyakinan bahwa gue ngerasa gue benar gitu. Dia merasa kayak dia punya kepercayaan tinggi sama dirinya. Dia merasa yakin akan keputusan yang dia buat. Sehingga aku lihat ini ya, very soon clearly decide what you want so that it comes to you now. So I'm feeling here, dia bakalan kayak memutuskan dengan cepat, oke, gue bakalan posting ini dan gue bakal block semua aksesnya gitu ya. Atau gue gak mau lagi lihat lo, gue bakal block semuanya. Jadi kayak ibaratnya dia mencoba untuk memutuskan sesuatu yang ekstrim di sini. Kayak bener-bener kelihatan banget bahwa orang ini tuh pengen pergi gitu, karena dia merasa stay optimistic about your life. Dia ngerasa kayak gue punya keyakinan gitu, dia merasa kayak aku punya keyakinan bahwa dengan aku meninggalkan, dengan aku melepaskan semua ini, aku bakal bisa nemuin yang lebih baik kok gitu. Aku melihat dia seperti orang yang satu sisi masih marah, satu sisi kayak oke, aku bakalan move on dari kamu, aku bakalan bisa kok berhasil dapetin yang lebih baik gitu. Ada pembalasan di sana yang dimana dia lakukan ke orang lain dengan mencari yang lebih baik mungkin, atau mungkin kayak pelarian, itu bisa aja gitu. Di sini aku lihat energinya seperti itu ya. Jadi dia merasa kayak oke, aku optimis nih tentang kehidupan cinta aku setelah ini gitu. Dia ngerasa kayak gue bakal dapetin yang lebih baik, gue bakalan happy nantinya gitu. Oke. So ada kartu Sagittarius. Jadi bisa juga zodiaknya ada Sagittarius di sini. Ada kartu Saturn Return. Dan ada kartu South Node, Life's Depth. Oke, so bicara dengan South Node, Life's Depth, di sini aku melihat bahwa dia sedang mencoba untuk clearing ya. Dimana dia mencoba untuk hutang-hutang gue beresin gitu, kehidupan lama gue beresin. Itu yang aku tangkap di sini, dimana dia kayak mencoba buat melepaskan semuanya, mengclearingkan gitu ya. Dan bicara tentang Saturn Return atau Age, aku melihat kemungkinan orang-orang yang ada di PL1 ini sangat berumur-umurnya. Jadi mungkin bisa 30 ke atas, 40 ke atas, tapi ini kayak random ya. Maksudnya bisa aja pasangan kamu ini masih muda gitu. Orang ini masih muda, cuman secara secara fisik gitu, secara fisiknya tuh kelihatan dewasa banget gitu. Itu bisa juga. Atau usianya yang sudah di atas 30 gitu ya. Aku melihat seperti itu. Di sini kartu Saturn Return ini biasa tentang refleksi diri dan introspeksi. Jadi dia mereview secara keseluruhan hubungan ini worth it nggak sih gue perjuangin lagi gitu. Dia mereview itu juga. Dan di sini kartu Sagittarius ini
memperlihatkan bahwa dia ingin berekspansi, jadi dia tidak mau fokus dulu di hubungan gitu ya. Dia ingin memperluas relasi dia ingin lebih fokus sama diri dia pengen mencari teman baru, orang baru, sehingga aku melihat dia tidak akan menoleh ke belakang. Itu yang aku lihat di sini. Jadi untuk pile number 1, I see like he will never come back to you in 2021. Jadi aku kayak lihat dia gak bakal kembali ya di 2021. Itu aja sih yang aku tangkep dari pile 1 ya. Ya udah, kalau emang sarannya sih gini, kalau emang doi ini memang tidak mau kembali gitu ya sudah, jangan dipaksakan. Karena kalau kamu berusaha untuk seseorang yang tidak mau kembali, jatuhnya kamu juga jadi kayak effortnya sendiri gitu. Itu bakal bikin kamu capek. Pada titiknya ini hubungan bakal jadi toxic relationship kalau kamu perjuangin satu sisi gitu ya. Okay, so itu aja untuk pile nomor 1. Thank you for watching. Bye. Okay, next pile number 2, the second pile. Aku di sini membuka tentang apakah dia akan kembali padamu di 2021. Okay, so pikirkan orangnya, siapa orangnya, kita pikirkan. Okay, biar masuk energinya. Pikirkan orang yang kamu pikirkan saat ini, yang ingin kamu tanyakan di pile nomor ini. Okay, dah, kita buka. Kita mulai dari tarot cards-nya. Ada kartu 5 of Cups, ada kartu 3 of Pentacles, ada kartu 9 of Swords, 7 of Cups, and the last card is Emperor. Okay, pile number 2, second pile. Okay, aku ngelihat di sini energinya lebih ke kayak nyesel, overthinking gitu ya. Dia kayak mencoba buat, aku ngerasa ada perasaan bersalah yang besar di pile nomor 2 di sini. Ya, kartu 9 of Swords dan kartu 5 of Cups di sini. Aku melihat bahwa orang ini masih sangat memikirkan kamu, atau mungkin masih sangat merasa bersalah akan perpisahan ataupun kejadian-kejadian yang menimpa, akhirnya kalian gak bareng lagi gitu. Aku melihat ada perasaan bersalah, ada perasaan menyesal, ada perasaan tidak bisa melupakan, tidak bisa move on gitu. Okay, so let's see more detail. Kita lihat a 5 of Cups di sini. Di 5 of Cups ini aku melihat bahwa dia seperti mencoba sebenarnya untuk menerima keadaan. Aku lihat dia sedang mencoba menerima keadaan. Dia mencoba buat menyibukkan dirinya, dia mencoba buat kayak berdiskusi sama teman-temannya, menanyakan tentang apa yang harus dia lakukan. Dan aku juga melihat dia stalking atau mungkin menanyakan kamu tentang kamu di teman-teman terdekat kamu tanpa sepengetahuan kamu, atau mungkin ada yang kamu tahu bahwa doi nanyain kamu dari teman kamu gitu. So aku melihat dia mencoba untuk tahu banyak hal tentang kamu selama tidak bersama. Okay, so 9 of Swords di sini aku merasakan dia sangat overthinking dan dia merasa kayak cemas, apalagi setiap malam ya. Aku merasa ada kecemasan yang luar biasa, di mana dia merasa kayak dia nggak bisa sebenarnya. Dia merasa bersalah, dia merasa ingin ngomong sama kamu, cuman mungkin kamu tidak memberikan akses kepada dia untuk menjelaskan, ya. Jadi intinya ada ketakutan, ada sesuatu yang dia rasakan di sini di mana dia merasa sangat bersalah. Okay, so masih the 7 of Cups di sini dan the Emperor in the next card. Aku melihat di sini, ya, aku melihat di sini dia sedang kebingungan. Dia harus gimana? Karena satu sisi dia merasa kayak dia yang melakukan kesalahan atau dia sempat melakukan sesuatu kepada kamu dan dia merasa kayak masa gue sih yang minta maaf gitu. Masa gue sih yang datangin dia lagi gitu. Itu yang di sini aku bisa melihat di sini bahwa kemungkinan besar di pile nomor 2 ini adalah dia yang mutusin kamu, atau dia yang menyudahi hubungan ini, atau dia yang pergi dari kamu. Ya, tapi tidak semuanya seperti itu. Dan di sini dia merasa masa gue sih nyari lagi gitu. Itu yang aku lihat di sini. Dia merasa kayak gengsinya besar di sini. Ya, gengsinya sangat besar dan dia bingung sama perasaan dia sekarang, apa sih yang dia mau. So, kalau ditanya apakah dia akan kembali kepada kamu, pile nomor 2 ini sedang bingung dan kemungkinan aja dia bisa melakukan action. Dia bisa aja datengin kamu lagi, dia bisa aja kontak kamu lagi, karena dia masih dihantui oleh bayang-bayang kamu. Dia masih nggak bisa move on, aku lihat dia masih stuck di sana aja gitu.
Jadi aku lihat dia kayak susah banget buat melupakan kamu ya. It's not easy to forget you, okay? Past life relationship, ada urusan yang belum selesai di antara kalian berdua dan dia masih sangat-sangat kepikiran tentang itu. Codependency dan kartu let go control issue. Okay. Pas aku lihat kartu past life relationship ini fix lebih ke arah mantan kamu atau seseorang yang sudah punya hubungan sangat-sangat dekat dengan kamu, atau mungkin kalian sudah pernah merencanakan ke hal yang serius sebelumnya tapi gagal. Nah di sini dia merasa sangat bersalah, dia merasa masih punya unfinished business sama kamu, dia masih merasa punya urusan yang belum kelar gitu. Walaupun mungkin menurut kamu ini udah kelar, tapi menurut dia itu kayak menghantui dia banget. Ada rasa bersalah, ada rasa kecewa yang dia masih rasakan saat ini, dan dia pengen ngomong, cuman gengsi dia cukup tinggi. Okay. Codependency di sini ada kartu addiction affecting your romantic life. Walaupun mungkin dia dekat atau mencoba dekat dengan seseorang, tapi pikiran dan hati dia itu lebih condong ke kamu. Seorang ini belum bisa move on. Aku lihat, walaupun dia mencoba sekeras mungkin, aku melihat ketertarikan dia, pikiran dia, jiwa dia, hati dia itu masih di kamu sebenarnya. Aku ngelihat peluangnya ini besar sih untuk dia datengin kamu lagi. Jadi peluangnya sangat besar buat dia ngedatengin kamu lagi. Let go of control issue di sini aku melihat bahwa dia mencoba untuk melihat gerak-gerik secara natural. Artinya kayak dia nggak mau memaksakan diri, tapi dia mencoba masuk ke momen yang tepat. Jadi dia kayak mantau kamu nih, aku lihat. Mungkin dari nanya ke teman-teman kamu, mungkin nanya siapa gitu. Intinya dia kayak coba oke, aku harus pelan-pelan biar nggak kelihatan aku ngebet banget. Itu yang aku lihat di sini. Jadi file nomor 2 aku melihat potensinya sangat besar dia bakal datengin kamu lagi dan mungkin kayak mencoba buat memperbaiki atau menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu, atau mungkin kayak urusan yang belum kelar dia akan kelarin. Oke. Ada kartu air element communication, jadi dia memang benar-benar pengen komunikasi. Akan ada komunikasi ya. Aku lebih ngeliat ini lebih ke lewat sosial media ya, atau chat. Aku ngeliat dia bakal komunikasi sama kamu, dia bakal cari perhatian kamu. Oke. Ada 2 kartu earth sign di sini. Kemungkinan dia bisa jadi berzodiak Taurus atau Capricorn, atau sun moon risingnya ada di zodiak 2 ini, tapi tidak menutup kemungkinan ada di zodiak lain karena ini sifatnya general reading ya. Taurus dan Capricorn sama-sama zodiak yang punya ambisi dan slow but sure. Aku ngelihat kayak gerakannya emang lambat ya. Gerakannya emang lambat dan mungkin tidak terjadi di awal tahun 2021, mungkin di pertengahan ke akhir. Tapi pasti aku ngeliat dia pasti bakalan kontak kamu, karena dia nggak bisa menahan dirinya buat diem aja gitu. Ada momennya dia bakal cari kamu, ada momennya dia bakal jelasin apa sih yang dia rasain selama ini gitu. Walaupun mungkin hubungan kalian tidak bisa kembali seperti semula, at least dia lega karena dia udah kontak kamu, dia udah ngehubungin, dia udah menceritakan, dia udah mengklirkan masalah-masalah yang mengganggu dia selama ini tentang hubungan kalian sebelumnya. So I see this person will come back to you. Dia akan datang ke kamu ya, dan aku ngeliat ini bukan pertemuan langsung, aku lebih ngeliat ini via sosial media. Besar peluang lewat sosial media. Dia bakal berusaha banget buat bisa deket kamu lagi, kontak kamu lagi, ngobrol sama kamu. Karena kalau dia nggak bisa nyelesain masalah ini, dia nggak bisa move on sama sekali. Aku lihat stuck ya. Walaupun dia mencoba buat deket sama yang lain, tapi susah. Hati dia masih di kamu dan dia butuh penjelasan, dia butuh sesuatu yang harus dibersihkan dulu di sini. Oke. Ini aku lihat pelan tapi pasti. Pelan gerakannya tapi pasti dia bakal balik. Itu yang aku lihat di 2021 untuk pile nomor 2. Oke, thank you for watching. Kita lanjut ke pile terakhir ya, pile nomor 3. Bye. Oke, ini pile terakhir, pile nomor 3 ya. Apakah dia akan kembali padamu di tahun 2021? So, pikirkan orangnya. Ya, apakah dia akan kembali padamu di tahun 2021, oke? So, pikirkan orangnya. Siapa yang akan kamu tanyakan di file ini? Sudah? Oke, kita buka ya. File nomor 3, apakah dia akan kembali padamu di tahun 2021?
Oke, ada kartu Ace of Swords, Two of Swords, Seven of Wands, The Lovers, The Chariot. Oke. Aku lihat di pile nomor 3 ada yang hubungannya LDR. Jadi mungkin agak kesulitan di komunikasi, controlling diri untuk bisa kayak mendekatkan diri itu kayak susah gitu. Mungkin orangnya jarang ketemu di sini. Ada aku lihat seperti itu, atau mungkin jarak misalnya kayak hubungan kalian LDR-nya tuh beda negara gitu ya, itu bisa jadi. Tapi tidak untuk semua ya, bisa aja tidak LDR gitu ya, tapi ada memang aku lihat di pile nomor 3 ini gambarannya orang-orang yang LDR hubungannya dengan orang yang ditanyakan ini ya. Oke. So what I'm seeing here, ada kartu Ace of Swords dan kartu Two of Swords. Aku melihat orang ini sangat bingung ya. Dia bingung, tapi niat dia besar banget buat ngomong atau kontak kamu. Karena entah kenapa dia merasa sangat yakin bahwa hubungan ini masih bisa diperjuangkan. Dia merasa bahwa gue masih sayang gitu. Yang kulihat tuh dia masih sangat sayang, dia masih sangat menginginkan kamu. Jadi kayak nggak punya alasan lain gitu loh. Kayak ya intinya gue masih mau memperjuangkan ini gitu. Aku lihat dia masih mau memperjuangkan ini. Jadi aku lihat ini gerakannya cepat. Jadi mungkin di awal tahun itu udah mulai kelihatan bahwa orang ini benar-benar kayak melakukan gerakan-gerakan kecil atau action kecil yang bisa mengarah ke dimana dia akhirnya bisa ngobrol, bisa deketin kamu lagi dan bisa memperbaiki hubungan yang sempat kandas atau sempat nggak working out gitu sebelumnya. Works out ya. Jadi apa ya? Aku ngeliat kayak dia mencoba untuk membicarakan dari hati ke hati. Dia berusaha untuk membicarakan dari hati ke hati. Apa sih yang dia rasain gitu ya. Dan kartu The Chariot ini juga melambangkan zodiak Cancer. Jadi bisa aja zodiak doi adalah Cancer, bisa aja zodiak, aku melihat di sini ada kartu Swords, jadi bisa Gemini, Aquarius, Libra ya. Dan ada kartu Fire Sign. Di sini bisa Leo, Sagittarius, dan Aries. Tapi untuk moon sign-nya hanya untuk zodiak water sign-nya hanya Cancer yang terlihat di sini. Oke. Itu yang aku lihat ya, tapi tidak menutup kemungkinan zodiak yang lain juga. Dan di sini aku melihat bahwa dia sangat ingin memperjuangkan hubungan dengan kamu. Jadi peluangnya besar banget dia bakal datengin kamu, dan ini lebih cepat ya dibanding yang pile 2. Paling ini tuh kayak emang udah di ujung tanduk nih, pengen pokoknya gue gerak sekarang. Dan aku lihat mungkin nggak sampai pertengahan tahun dia udah benar-benar nunjukin usaha dia ke kamu. Ada kartu Playfulness, ada kartu Give Your Relationship a Chance. Wow, memberikan kesempatan dalam hubungan ya. Ada kartu Engagement, fix ini ya, fix bahwa dia memang benar-benar pengen memperjuangkan kamu lagi. Entah apa yang terjadi sebelumnya, aku lihat dia memang sangat-sangat ingin memperjuangkan kamu. Karena dia merasa bahagia sama kamu. Momen-momen di saat dia bersama kamu, dia merasa seperti anak-anak yang bebas berekspresi, seperti jadi dirinya sendiri. Kayak nggak ada yang ngertiin dia selain kamu. Itu yang aku lihat di sini. Ada kartu Give Your Relationship a Chance. Jadi dia memang ingin bekerja sama lagi dengan kamu untuk membangun hubungan ini kembali, memberikan kesempatan kedua. Itu yang aku lihat. Atau mungkin bukan kesempatan kedua lagi, tapi kesempatan yang terakhir ya, untuk memperbaiki hubungan ini. Kayak ada kartu Engagement. Your love life is expanding to a higher level of commitment. Dia pengen hubungan ini naik level. Bisa aja kemungkinan pada saat dia kembali, dia langsung pengen mungkin tunangan gitu ya, pengen membuktikan bahwa dia serius sama kamu. Mungkin bisa ngajakin kamu langsung nikah ya, kan kita nggak tahu ya. Tapi aku lihat di sini dia niatnya itu kayak pengen gercep lah, pengen cepet gitu, pengen buktiin bahwa dia emang serius sama kamu. Bukti keseriusan dia ya dengan seperti itu. Aku lihat jadi kayak naikin level hubungan ke arah yang lebih tinggi lagi. Ada kartu Third House Message, bicara, memberikan apa yang dia ingin dia sampaikan tuh dia keluarkan.
memberikan pesan kepada kamu. Ada kartu Elephant House, Friends, dan kartu Aquarius. I know. So, Elephant House ini ruled by Aquarius. Jadi, ini tuh hampir sama. Ya, jadi yang aku lihat di sini bahwa dia kebanyakan akan meminta bantuan teman-teman kamu atau orang di sekitar kamu untuk bisa mendekatkan dia dengan kamu lagi. Itu aku lihat seperti itu. Mungkin di awal dia bakal kayak minta maaf ke kamu, atau mungkin dia kayak berekspektasi at least terima gue jadi teman lo lagi, kayak gitu. Tapi niat dia bukan di sana, niat dia ingin lebih gitu. Jadi kayak step by step tuh dia bakalan gercep buat nunjukin dan meyakinkan kamu lagi bahwa gue tuh serius gitu. Itu yang aku tangkap di sini. Jadi untuk dia bakal selalu ada. Aku lihat dia bakal nunjukin kalau dia selalu ada. Kamu perlu apa dia bakal penuhin gitu ya. Kamu butuh sosok yang mendampingi atau support kamu di segala kegiatan kamu, dia bakal dukung. Intinya dia bakal nunjukin effort yang luar biasa nih, grup 3. Jadi ya tergantung kamu lagi, kamu bakal melihat nggak, maksudnya kamu bakal nerima nggak segala usaha dia itu gitu ya. So pan nomor 3 ini fix dia bakal datang sih di 2021. Menurut general reading ini aku lihat dia bakalan datang di 2021, dan ini lebih ke awal bulan karena gerakannya sangat cepat. Jadi mungkin di awal tahun, maksud aku di awal tahun itu bakal gerakannya cepat banget. Jadi kelihatan ya usaha dia buat menciptakan suasana baru, menciptakan suasana hubungan yang kembali seperti dulu itu akan dia coba gitu. Dia bakal memperbaiki hubungan yang gak baik sebelumnya, karena dia masih merasa bahwa dia tuh merasa kayak kamu aja yang ngertiin dia gitu, dia nggak bisa tanpa kamu, kayak nggak punya alasan lain kenapa harus memperjuangin, karena dia merasa ya nyamannya sama kamu gitu. Okay, so thank you for watching my video. Don't forget comment and subscribe. Bye.